Oke, kemarin kita udah sampai anggaran penjualan. Sekarang kita mau mempelajari soal anggaran produksi. Kemarin kan kita udah belajar nih, kita harus jual berapa, kita memperkirakan berapa banyak yang harus kita jual untuk produk apa aja. Nah, sekarang berapa banyak sih yang harus kita siapkan barangnya, atau berapa banyak yang harus kita produksi, dan kapan kita harus memproduksinya. Nah, sekarang anggaran produksi dalam arti luas adalah penjabaran rencana produksi yang meliputi perencanaan tentang volume produksi, kebutuhan persediaan, bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas produksi. Di sini juga ada nih, perencanaan produksi mencakup masalah penentuan tingkat produksi, kebutuhan fasilitas produksi, tingkat persediaan barang jadi. Juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya kuantiti produksi, tujuan penyusunan anggaran produksi. Nah, itu bisa kalian baca sendiri ya. Tapi ini yang harus kalian ingat ya pada saat kalian mau menyusun anggaran produksi, yaitu ini. Tingkat penjualan ditambah tingkat persediaan akhir dapatnya jumlah kebutuhan. Dikurangi tingkat persediaan awal dapat berapa banyak yang harus kalian produksi. Jadi awalnya gini, kalian kan udah tahu mau jual berapa. Terus kalian juga tahu nih, kira-kira di akhir tahun kalian mau punya barang sisanya berapa. Berarti itu kalau dijumlahin adalah total kebutuhan kalian. Jumlah penjualan yang mau kalian jual itu berapa, ditambah jumlah yang kalian mau simpan, itu jumlah kebutuhan kalian, dikurangi dengan kalian sekarang udah punya barang berapa nih, atau persediaan awalnya. Dapat sisanya yang harus diproduksi itu berapa banyak. Di sini juga ada tahapan-tahapannya. Terus ada dua pendekatan ya untuk menyusun anggaran produksi. Yang pertama adalah stabilitas tingkat produksi, yang kedua adalah stabilitas tingkat persediaan. Nah, di sini juga ada nih. Kalian bisa baca sendiri ya, pendekatan stabilitas tingkat produksi artinya tingkat produksi yang akan kita lakukan atau kita forecast itu stabil. Contoh, misalnya kalian mau produksi dalam bulanan, berarti setiap bulan produksinya sama-sama nih 1000. Atau kalau misalnya emang naik, pertama Januari 1000, terus Februari naik 100 jadi 1100, Maret naik lagi 100 jadi 1200. Pokoknya kenaikannya atau jumlahnya itu hampir sama. Kalau yang kedua adalah stabilitas tingkat persediaan. Nah, kalau yang tadi itu tingkat produksinya yang stabil, yang kedua ini adalah tingkat persediaan yang stabil. Gimana sih stabilnya? Nah, pertama bisa jadi persediaan awal dan akhir sama terus, atau yang kedua kenaikannya itu enggak jomplang. Jadi misalnya persediaan awal 100, persediaan akhir 150, berarti kan naik 50. Nanti di bulan depan atau periode depan naiknya 50 lagi. Awalnya 150, naik 50 jadi 200. Lalu di sini juga ada just in time. Just in time itu persediaan adalah 0 ya. Just in time. Jadi kalian produksi langsung jual. Di sini juga ada kebiasaan persediaan. Nah, di sini juga ada rumus nih ya. Inventory turnover atau tingkat perputaran persediaan. Rumusnya itu dari rencana penjualan per tahun dibagi persediaan rata-rata. Persediaan rata-ratanya itu dari persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Oke, untuk teorinya kalian bisa baca sendiri. Sekarang kita langsung ke contoh soal ya. Oke. Di sini ada Kitiko. Terus dia juga ada permintaan, historical permintaan atau historical penjualannya tahun 2006 sampai 2009 dari 200.000. Yang ini nih sampai 480.000. Lalu dia juga memiliki dua produk, Bold dan Onis, yang diperkirakan persentasenya adalah 60 dan 40%. Terus ada juga yang diketahui soal persediaan nih. Untuk Bold, persediaan awalnya 15.000, persediaan rata-ratanya 20.000. Ingat ya, persediaan rata-rata itu persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Sedangkan yang untuk Onis, persediaan akhirnya 20.000, ITO-nya atau inventory turnover adalah 5 kali.
Lalu dibilang dari data di atas, bantulah dalam penyusunan anggaran produksi dengan stabilitas persediaan untuk bulk dan stabilitas produksi untuk ONIS tahun 2010 dalam bentuk periode triwulan 1, triwulan 2, dan semester 2. Ingat ya, 1 tahun adalah 4 triwulan dan 2 semester. Jadi untuk sekarang triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan 4 digabung menjadi semester 2. Lalu ada proporsi penjualannya di sini nih. Triwulan 1 50%, triwulan 2 20%, semester 2 30%. Nah, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah kita kan harus tahu nih berapa yang harus kita jual sebelum kita bikin anggaran produksi. Tapi di sini yang diketahui adalah historical penjualan dari 2006, 2007, 2008, 2009. Kita diminta untuk menyusun anggaran produksi di tahun 2010. Artinya, kita harus tahu dulu dong berapa yang harus kita jual di tahun 2010. Kita bisa bikin forecast-nya dari data historical ini. Nah, di sini kita punya penjualan 2006 sampai 2009 menjadi variabel Y. Ingat ya, pakai cara least square. Lalu kita tentukan X-nya. Karena datanya adalah genap atau 4 doang nih, berarti kan nggak ada titik yang benar-benar di tengah. Berarti kalian harus nentuin 2 titik di tengah, yaitu tahun 2007 dan 2008. Maka ini akan menjadi -1 dan 1 untuk nilai X-nya. Karena -1 dan 1 selisihnya 2, berarti kalian ke atas dan atau ke bawahnya itu juga harus selisihnya 2. Jadi antara -1 dengan -3 selisihnya 2. Antara 1 dengan 3 selisihnya 2. Lalu kalian cari X kali Y dan X square. Ini adalah totalnya. Total Y adalah 1.290.000. Total X atau sigma X harus sama dengan 0. Sigma XY 950.000. Sigma X square adalah 20. Kita cari nilai A-nya. Nilai A sama dengan sigma Y dibagi N. Sigma Y 1290.000 dibagi N-nya 4. Dapat 322.500. Lalu nilai B-nya sigma XY atau 950.000 dibagi sigma X square 20. Dapat 47.500. Kita bikin persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana A-nya adalah 322.500, B-nya 47.500. X-nya kalian lihat 2009 terakhir X adalah 3 di sini ya. Tahun 2009 X-nya 3. Tapi ingat, X kalian selisihnya itu 2. Berarti tahun 2010 selisih 1 tahun X-nya selisihnya 2, dari 3 menjadi 5. Nih, X tahun 2010 adalah 5. Kalian masukkan ke persamaan 322.500 tambah 47.500 dikali 5. Dapat hasilnya 560.000. Nah, dari 560.000 ini kalian bagi ke 2 produk. Ada Bolt dan Onis. Boltnya 60%, Onisnya 40%. Jadi, dari 560.000, penjualan Boltnya itu 336.000, penjualan Onisnya 224.000. Dari sini, ini kan penjualan per tahun nih. Sedangkan kita mau menyusun anggaran berdasarkan periode triwulan 1, triwulan 2, dan semester 2. Berarti kalian bagi. Di sini, ingat ya, si Bolt-nya ini totalnya 336.000 setahun. Berarti kalian bagi. Triwulan 1-nya 50%, triwulan 2-nya 20%, triwulan 3 30%. Totalnya harus kalian pastikan 336.000. Untuk Onyx juga sama. Total setahun adalah 224.000. Kalian bagi triwulan 1-nya 50%, pakai yang ini ya persentasenya. Triwulan 2 20%, semester 2 30%. Totalnya adalah 224.000. Sekarang kita balik lagi nih ke produksi bulk. Untuk anggaran produksinya menggunakan stabilitas persediaan. Kita lihat yang diketahui apa aja. Bolt itu punya persediaan awal 15.000. Kita taruh di sini. Persediaan awal Bolt 15.000. Nah, yang ini dengan total di sini itu harus sama ya.
karena total ini bacanya adalah per tahun. Nah, kalau ini per periode. Triwulan 1 dia punya persediaan awal 15.000, artinya di tahun 2010 persediaan awalnya juga 15.000. Sekarang yang diketahui adalah persediaan rata-rata 20.000. Kalau kalian pakai rumus, persediaan rata-rata adalah persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Berarti persediaan akhirnya dapat di sini 25.000. Kalian tinggal tulis persediaan akhir di sini. Persediaan akhir untuk semester 2 adalah 25.000, otomatis berarti persediaan akhir kalian untuk tahun 2010 juga sama-sama 25.000. Oke. Udah diketahui penjualan 336, persediaan akhir 25.000, persediaan awalnya 15.000, berarti kalian bisa cari yang namanya kebutuhan. Kebutuhan dari mana? Dari penjualan ditambah persediaan akhir 361.000. Dari kebutuhan 361.000 ternyata kalian udah punya persediaan awal nih 15.000. Berarti kalian tinggal produksi sebanyak 346.000. Itu ya. Terus karena si bold ini adalah menggunakan stabilitas persediaan, berarti yang harus kita bikin stabil adalah persediaannya. Kita lihat di sini. Persediaan awal 15.000, persediaan akhir adalah 25.000. Berarti kenaikan persediaan dalam 1 tahun adalah 10.000. 10.000 itu berapa triwulan? 4 kan? Berarti kenaikan 1 triwulannya adalah 2.500. Sekarang kita bikin tabelnya. Kalian ingat ya, kenaikan persediaan adalah 2.500. Oke, kita bikin persediaan awal 15.000 di sini. Sini persediaan awal 15.000. Berarti karena dia ada kenaikan 2.500, persediaan akhir jadi 17.500. Persediaan akhir triwulan 1 adalah persediaan awal untuk triwulan 2. Jadi sama-sama 17.500. Terus dia naik lagi 2.500, jadi persediaan akhirnya 20.000. 20.000 adalah persediaan akhir triwulan 2, menjadi persediaan awal di semester 2, 20.000. Nah, tapi kenapa persediaan akhirnya di sini 25.000 padahal tadi kenaikannya 2.500? Kalian ingat ya, kenaikan 2.500 itu per triwulan. Sedangkan ini kita bikin untuk semester 2. Satu semester adalah 2 triwulan. Jadi, untuk semester 2, kenaikannya itu karena semester, dia adalah 2 kali lipat. 2 dikali 2.500 jadi 5.000. Jadi, persediaan awal yang tadinya 20.000 untuk semester 2, karena dia naik 2 triwulan atau 1 semester, naik 5.000, jadi persediaan akhirnya 25.000. Oke. Lalu kita cari di sini kebutuhannya. Tadi ingat ya, kebutuhan itu dari penjualan ditambah persediaan akhir. Berarti untuk triwulan 1, penjualannya 168.000, persediaan akhir 17.500, maka kebutuhannya adalah 185.500. Untuk produksinya berapa? Kebutuhan 185.500, tapi udah punya persediaan awal 15.000. Berarti produksi 185.500 dikurangi 15.000, jadi tinggal produksi cuma 170.500. Triwulan kedua, penjualan 67.200, persediaan akhir 20.000. Kebutuhannya berapa? Kalian tambahin penjualan tambah persediaan akhir. 67.200 tambah 20.000, 87.200. Ternyata udah punya persediaan awal 17.500. Sisanya kalian tinggal produksi 69.700. Pastikan jumlah produksi untuk triwulan 1, 2, dan semester 2 itu jumlahnya sama dengan 346.000 ya. Oke. Itu untuk stabilitas persediaan. Sekarang kalian lihat produk yang kedua, yaitu Onis. Onis memakai stabilitas produksi. Apa aja yang dia ketahui? Di sini
Oh, di situ yang diketahui adalah persediaan akhir 20.000. Berarti persediaan akhir di semester 2 atau persediaan akhir selama tahun 2010 adalah 20.000. Nah, ini dua kolom ini atau dua sel ini sama-sama isinya 20.000. Lalu diketahui ITO atau inventory turnover 5 kali. Kita lihat di sini. Nah, inventory turnover-nya 5. Inventory turnover dapatnya dari mana? Dari rencana penjualan atau sales dibagi persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata kita kan belum diketahui nih. Yang kita ketahui adalah ITO dan rencana penjualannya. Rencana penjualan